Tugas yang tidak semua anggota Polri lakukan. Pertama kali saya ikut dalam tim pembebasan Sandra waktu di lapas kota. Waktu kejadian lapas ada beberapa narapidana di dalam yang chaos. Terus kita pembebasan Sandra subuh. Saya salah satu yang ikut di dalam tim teror waktu itu. Kemudian operasi BKO ke Merauke. Merauke ya. BKO Papua, ke Merauke, ya? Papua. Kemudian saya ikut penugasan ke luar negeri. Oh, pernah lu juga ke luar negeri? Iya. Ke Afrika Tengah, sama ke Mali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera sekalian untuk rekan-rekan para pemirsa podcast Polo Palo, podcastnya Polda Gorontalo. Baik para pirsawan sekalian, pagi hari ini kembali saya hadir Kompol Heni Rahayu melaksanakan kegiatan podcast dan hari ini pagi ini kita kedatangan seorang tamu dari Satuan Brimob Polda Gorontalo. Beliau adalah seorang polwan. Acara ini terselenggara terkait dengan hari ulang tahun polwan yang ke 76 ya. Hari ulang tahun polwan ke 76 dengan tema Polwan Presisi mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas. Ya, baik para pemirsa sekalian, untuk menyingkat waktu, saya akan menyapa tamu saya pada pagi hari ini yang sudah hadir di studio. Selamat pagi, Bu Diana. Selamat pagi, Komandan. Sehat? Alhamdulillah. Ya, bagus. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, kami ucapkan dari Bithumas Polda Gorontalo. Sengaja Bu Diana, kami mengundang Bu Diana hadir ke sini untuk memberikan motivasi kepada rekan-rekan kita sekalian anggota Polri dalam mengukir prestasi di institusi kepolisian yang tercinta ini. Kebetulan kemarin sudah dilaksanakan hari ulang tahun Polwan ke-76 ya di Polda Gorontalo. Ya, tanggal 1 September Bu ya, 1 September 2024 ini. Untuk polwan sekarang berusia 76 tahun, saudara-saudara. Dan di usianya yang sudah matang ini tentunya kiprah dari para polwan ini sudah membooming di mana-mana. Ya, kita seperti di tempat-tempat lain juga demikian, tak terkecuali di daerah Polda Gorontalo ini. Ada salah satu polwan yang semangatnya tidak kalah dengan seorang laki-laki tentunya, dengan seorang polki. Baik, terima kasih para pemirsa sekalian. Kita langsung saja ke Bu Diana yang kesehariannya tugas di Satuan Brimob Polda Gorontalo. Baik, Bu Diana. Selama Bu Diana melaksanakan tugas ya, lulus sebagai anggota Polri, pertama Ibu ditugaskan di mana ini? Satuan Brimob. Oh, langsung Satuan Brimob ya. Jadi lulus pendidikan langsung ditempatkan di Satuan Brimob di Satuan Brimob Polda Gorontalo. Polda Gorontalo. Waktu itu masuk di bagian operasi. Oh, bagian operasi. Nah, kemudian Ibu selama Ibu melaksanakan tugas atau melaksanakan kegiatan-kegiatan Satuan Brimob ini, apa saja yang Ibu pernah lakukan? Ya, selain Ibu melakukan tugas-tugas rutin di Brimob, apakah Ibu pernah melakukan tugas yang, maksud saya, tugas yang tidak semua anggota melakukan gitu loh, maksudnya. Atau tugas kemana, tugas di tempat operasi, di wilayah operasi, atau tugas-tugas di
sampai ke luar negeri misalnya. Itu apa yang pernah Ibu lakukan selama di Brimob ini yang sekiranya tidak semua anggota melakukan gitu? Tugas yang tidak semua anggota Polri lakukan, pertama kali saya ikut dalam tim pembebasan Sandra waktu di Lapas Kota. Waktu kejadian lapas ada beberapa narapidana di dalam yang chaos. Terus kita pembebasan Sandra subuh, saya salah satu yang ikut di dalam tim on teror waktu itu. Kemudian operasi BKO ke Merauke. Merauke ya. BKO Papua, ke Merauke, Papua. Kemudian saya ikut penugasan ke luar negeri. Oh, pernah lu juga ke luar negeri? Iya, ke Afrika Tengah, sama ke Mali. Afrika bagian barat. Tunggu dulu, itu penugasan ke luar negeri itu dalam rangka apa ini? Misi perdamaian dunia. Oh, misi perdamaian dunia. Jadi dua negara Ibu pernah lakukan ini, penugasan ke luar negeri. Di Afrika Tengah dengan di Mali. Nah, berarti Ibu memahami bahasa asing dong, karena ditugaskan ke luar negeri ini. Ya. Nah, tugas apa itu? Persyaratan yang harus kita lewati pada saat mengikuti tes untuk penugasan ke luar negeri itu, kita harus aktif berbahasa Inggris. Oh gitu. Dan khusus untuk kedua negara, yaitu Afrika Tengah dengan Mali, itu adalah negara frankofon, di mana negara berbasis bahasa Prancis. Oh, bahasa Prancis. Jadi bahasa kedua yang harus kita kuasai adalah bahasa Prancis. Bahasa Prancis. Di dua negara itu, di Afrika Tengah dengan Mali itu. Nah, sekarang saya mau tanya ini, barangkali pemirsa juga ingin bertanya. Ibu seorang polwan, ditugaskan sampai ke luar negeri. Kira-kira suka duka apa yang Ibu dapatkan itu di penugasan di luar negeri begitu? Kami juga sebagai anggota Polri, rekan-rekan yang hadir juga di sini ingin tahu ini. Bagaimana itu? Sukanya banyak, saya bisa menarik referensi. Negara-negara lain, bagaimana cara negara-negara lain bekerja. Saya bisa mendapatkan pengalaman, melihat ternyata banyak budaya-budaya yang harus kita lihat langsung, yang setelah kita menyaksikan langsung itu, kita akan merasa sangat bersyukur dengan hidup di Indonesia yang begitu kaya, yang semuanya serba ada, makanan ada semuanya. Di tempat lain itu kelaparan karena mereka tidak memiliki bahan makanan. Dengan keanekaragaman yang kita punya, namun kita tetap rukun. Dukanya itu satu aja, rindu terhadap keluarga. Itu pasti. Itu dukanya. Jadi kita wajib bersyukur Ibu ya, kalau kita sebagai warga negara Indonesia, apa yang kita inginkan, apa yang kita ingin lakukan di Indonesia itu sudah ada, sudah tersedia daripada di luar negeri, di tempat Ibu, di negara-negara yang sedang konflik. Kemudian selama Ibu melaksanakan tugas seperti di dalam negeri sampai ke luar negeri itu kan sudah berapa kali Bu? Kalau Ibu di mana? Afrika Tengah sudah berapa kali? Afrika Tengah sekali, Mali sekali. Terus? Tapi dalam pelaksanaan tugas itu saya juga pernah ke Uganda, NTB untuk melaksanakan sertifikasi. Saya kunjungin Mesir, Prancis, Amsterdam, Switzerland, Italia. Kemarin saya diberikan kesempatan oleh Divisi Hubungan Internasional Polri untuk mendapatkan pelatihan high risk operation di QSPU Italia. Apa itu? Itu pelatihan untuk high risk operation, operasi tingkat tinggi. Mungkin kalau di Indonesia kan kita latihan ke arah-arah one terror lah, anti teroris seperti itu. Dengan berkunjung di berbagai macam negara maju maupun negara-negara konflik, itu membuka mata saya bahwa dunia ini besar. Jadi kalau kita hanya stuck mengurusi sesuatu hal yang tidak membawa perubahan, buat apa? Begitu ya, betul.
Jadi setiap hari itu harus ada perubahan ya, ke arah yang lebih baik. Ya, kalau kita dalam kehidupan ini tidak mengalami perubahan yang ke arah lebih baik, ya rugi. Iya, rugi. Perasaan rasa rugi ya. Iya, rugi. Baru itu Bu Diana, saya mau tanya, selain tugas operasi tadi sudah disampaikan, baru tugas-tugas lain di negara lain itu yang seperti Ibu sebutkan barusan itu, seperti di Prancis, di mana lagi tadi? Di Amsterdam, Italia, di Uganda. Itu dalam rangka untuk pelatihan atau hanya untuk penugasan dalam rangka perwakilan dari negara Indonesia, kepolisian negara Indonesia untuk perwakilan ke luar negeri? Itu ada yang perwakilan dari misi dari United Nations Mission, ada yang perwakilan dari Indonesia. Jadi semua kepolisian di seluruh dunia ini ada di sana perwakilannya, begitu? Ada. Hampir semua ada. Nah, kalau waktu itu kalau ke sana itu Ibu Diana sendiri atau ada anggota lain selain Ibu Diana waktu itu? Waktu ke Afrika Tengah, saya ikatan kontingen, Komandan. Karena itu FPU, Foreign Police Unit. Kita ikatan kontingen 140, jadi 140 berangkat ke Afrika Tengah. Kita kerja di dalam satu camp bersama. Nanti karena bertepatan saya jabatannya Liaison Officer French. Perwira penghubung untuk berbahasa Prancis. Gitu. Jadi saya sering keluar camp. Gitu. Kalau khusus untuk di Mali, waktu itu karena saya IPO, Individual Police Officer, jadi saya bekerja sendiri. Saya diberangkatkan tidak bersama dengan rekan-rekan saya yang lain, saya berangkat sendiri. Tidak takut? Tidak. Saya kira kalau wanita kan, sendiri, tidak ada teman, ya kan, tidak ada keluarga, aduh gimana ini ya. Ibu merasa percaya diri ya waktu di sana ya? Karena satu hal, saya sebenarnya penakut, Komandan. Saya penakut, gelap saja saya takut. Tapi saya punya prinsip, ketakutan itu harus saya kalahkan. Jadi kalau saya takut gelap, saya harus berani berdiri di gelap. Kalau saya takut ketinggian, saya mencoba main tower. Kalau saya takut sendiri, saya harus berani nih sendiri. Nah sekarang untuk selanjutnya Bu Diana, selain kemarin tugas-tugas ke luar negeri, ya baik itu tugas operasi maupun tugas dalam rangka untuk sertifikasi ya perwakilan Polri, Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Polda Gorontalo ke luar negeri, Ibu juga pernah melakukan kegiatan-kegiatan rutinitas tentunya. Ya, sekarang ini kebetulan Bu Diana ada di Gorontalo karena pemirsa mau mengundang Bu Diana ini susah. Susahnya apa? Karena beliau sering berangkat ke luar negeri atau berangkat ke luar daerah. Jadi meskipun beliau anggota Brimob Polda Gorontalo, namun beliau jarang sekali berada di tempat Polda Gorontalo. Jadi terus terang sudah beberapa bulan lalu saya menghubungi, baru kali ini bisa ketemu sama Bu Diana ini. Nah sekarang kan ini on call ini Bu. Ini Bu kan sekarang on call ada di Polda Gorontalo. Ini rencana ke depan ini mau kemana lagi ini? Rencana ke depan setelah kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan, dan ini rencananya ke depan mau kemana lagi? Sekarang saya kan Pak dan lagi bertugas sebagai instruktur. Instruktur apa itu? Instruktur untuk penugasan misi ke luar negeri di Pusat Misi Internasional Polri. Jadi sekalian saya mau menyampaikan kepada pemirsa, kepada komandan bahwa Polri sekarang sudah punya pusat misi sendiri khusus untuk penugasan ke luar negeri di bawah Divisi Hubungan Internasional Polri. Hubinter ya? Iya, Hubinter. Sekarang kami mempersiapkan keberangkatan FPU. Apa itu FPU? Foreign Police Unit yang kami tadi kami bicarakan tentang satu unit yang akan diberangkatkan sejumlah 140 orang itu. Ini kami sedang mempersiapkan satu unit ini untuk deploy ke Afrika Tengah pada bulan Oktober. Dan kemungkinan kami akan menjadi salah satu pengantar kontingen ini ke Afrika Tengah pada bulan Oktober nanti. Untuk kami sendiri, kami sekarang masih berstatus standby force untuk IPO.
semoga akan ada kesempatan lagi buat berangkat ke misi yang lain, misi Frankopon di masa yang akan datang, karena masa kami untuk license kami berangkat itu masih ada sampai di bulan September tahun depan. September tahun depan, kira-kira setahun ke depan ya. Itu seperti Ibu sampaikan tadi, kalau Ibu melaksanakan tugas dalam satu, apa namanya itu? Kontingen. Nah, satu kontingen itu dia gabungan dari Brimob seluruh Indonesia atau bagaimana itu? Tidak, Dan. Jadi itu gabungan dari seluruh anggota Polri se-Indonesia. Oh, anggota Polri. Jadi bukan Brimob saya, Bu. Bukan Brimob saja, dia terbuka untuk semua anggota Polri. Dari setiap Polda jajaran tentunya ya? Gabung? Tidak juga semua Polda bisa memberikan perwakilan anggota Polri di satu kontingen ini, karena ini dibuka oleh ASDM Gasus. Buka penerimaan, siapa yang memenuhi syarat itu yang diterima. Oh gitu, berarti ada tesnya. Ada tesnya. Ya, tidak semua orang bisa mengikuti itu, Ibu ya. Kebetulan semua orang bisa mengikuti, tapi tidak semua orang semua bisa mengikuti, tidak semua orang bisa lulus dengan tesnya itu. Oke. Ya. Jadi nanti ya kami selaku rekan-rekan semua di sini Polda Gorontalo tentu mendoakan kepada Ibu Diana Holung ya, tentunya doa yang terbaik lah. Amin. Dalam setiap penugasan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kami mensupport lah apa yang Ibu lakukan dengan teman-teman, semua itu sekiranya nanti bisa mendapatkan berkah, mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa tentunya. Amin. Nah, kita sudah ngobrol banyak barangkali ini Bu tentang penugasan-penugasan yang Ibu Diana lakukan selama menjadi anggota Polri sampai saat sekarang ini. Tentunya juga sekali lagi banyak juga pemirsa atau rekan-rekan bertanya-tanya tentunya. Penugasan ke luar negeri, itu kalau ke luar negeri sampai berapa bulan Bu? Bahkan tahun mungkin? Tahun. Tahun. Untuk FPU dia 1 tahun, bisa nambah sampai 6 bulan, 3 bulan gitu pertama dan 3 bulan kedua, tergantung situasi. Oh begitu. Contohnya waktu masa saya sebagai FPU itu kami di 15 bulan. 15 bulan. Karena ada COVID pertama kali. Oh iya. Jadi redeploy-nya rotasinya agak lambat karena terhambat sama COVID. Pandemi itu waktu itu pandemik. Ya. Khusus untuk IPO sendiri itu bisa sampai 2 tahun. Tapi untuk FPU dia setiap 6 bulan ada masa untuk cuti sebanyak 21 hari. Untuk IPO dia terhitung hampir setiap 3 bulan kita bisa ngambil cuti. Sebanyak around 21 hari. Jadi itu nanti kalau melaksanakan tugas di sana, melaksanakan tugas dulu, nanti sambil menunggu situasi atau perkembangan di daerah itu sekiranya sudah boleh kembali atau mau ditambah, itu menunggu perkembangan situasi yang ada di sana antara negara yang kita datangi sama UN. Kalau misalnya negaranya meminta, host country-nya meminta kita untuk tinggal lebih lama sampai batas 6 bulan setelah 1 tahun rotasi itu, bisa dilakukan tergantung dari negara itu. Nah terus apakah di sana itu seperti Ibu sampaikan tadi di Afrika Tengah, di Mali, itu tidak ada kepolisian dari negara lain juga melaksanakan tugas itu? Kita gabungan Dan. Oh gitu, kalau sudah di sana gabungan? Gabungan dari negara-negara lain, ada polisi dari Switzerland, Prancis, dari Belanda, dari negara-negara bagian di Amerika ataupun negara-negara di Afrika juga. Jadi kalau sudah sampai di sana ini ada berapa negara itu yang ikut serta dalam misi perdamaian itu? Jadi nanti di sana sudah menyatu dengan tujuan, dengan visi yang sama ya? Begitu, oke. Nah, terus kembali ke tadi Bu Diana, saya ingin menanyakan dari pemirsa juga ingin mendengar ini. Seperti tadi sudah sampaikan juga bahwasanya penugasan-penugasan yang relatif begitu padat ya, lama tentunya. Nah, Ibu kan juga ada keluarga nih. Ada keluarga yang tentunya di saat Ibu melaksanakan tugas, baik tugas operasi maupun tugas-tugas yang lain itu Ibu pasti tinggalkan. Tidak mungkin dong Ibu di tempat
penugasan ibu membawa anak ibu di sana kan tidak mungkin. Nah, ini bagaimana ibu cara mengaturnya ini loh? Ini banyak orang kan mikirnya gitu ya, anggota Polri mikir, kalau penugasan apalagi sudah jauh keluar daerah, bahkan ke luar negeri, itu bagaimana dengan keluarga kita? Ya, maksudnya kalau seorang polisi Polki ya mungkin mikir bagaimana anak saya, bagaimana istri saya, demikian juga yang Polwan. Bagaimana cara mengaturnya ini Bu? Antara tugas dengan keluarga. Tanggung jawab. Iya, karena semua membutuhkan perhatian kita tentunya. Di sisi lain kita mengabdi kepada negara di institusi Polri, di sisi lain juga kita sebagai manusia juga punya tanggung jawab atas keluarga, terutama anak tentunya ya kan. Ibu kan seorang wanita jadi terutama anak jadi tanggung jawab seorang ibu dan ayah tentunya. Tadi dalam hal ini seorang ibu kan biasanya lebih dekat itu dengan seorang anak. Bagaimana ibu cara mengaturnya? Cara mengaturnya itu tergantung prioritas komandan. Jadi saya selalu memprioritaskan keluarga saya di nomor 1. Oh iya? Jadi tidak akan pernah ada kata sibuk untuk keluarga. Perbedaan waktu antara Indonesia dengan Mali ataupun dengan Afrika Tengah itu ya, kira-kira 5-6 jam. Jadi dengan Indonesia ya? Iya. Sebelum saya tidur malam, saya udah harus telepon video call anak-anak saya yang saya tahu itu di pagi hari. Kalau di sana jam 12 malam, di sini jam berapa? Kalau di sana jam 12 malam, berarti di sini sekitar jam 7 pagi. Oh, jam 7 pagi. Iya. Oh, di saat anak-anak mau berangkat ke sekolah nih, ibu mau tidur ini? Iya, saya mau tidur. Jadi sebelum saya tidur, saya tidak masalah tidur larut. Iya. Yang penting saya bisa mendampingi anak-anak saya persiapan ke sekolah, sampai mereka ke sekolah. Saya ada waktu jeda untuk tidur, sampai mereka keluar sekolah. Agak sore habis maghrib, di saya kira-kira sorean, saya telepon lagi, video call lagi, tanya apa yang bagaimana hari ini, ada masalah atau tidak. Dan kemudian sebelum saya berangkat, yang paling pertama, sebelum saya ikut tes, saya sudah membicarakan itu dengan anak-anak. Yeah. Jadi anak-anak berperan penting dalam memutuskan segala sesuatu keputusan. Yeah. Jadi ketika jalan, mereka tahu, oh ini kita putuskan bersama. Saya setuju, mama saya bekerja seperti ini. Jadi mereka tahu, saya sudah menjelaskan, nanti setiap 3 bulan mama punya cuti, mama bisa cuti. Biasanya si yang paling kecil itu yang selalu dia Berapa tahun sih paling kecil? Paling kecil sekarang dia sudah 10 tahun. Oh, 10 tahun. Ya. Yang besar? 17 tahun. Berarti sudah SMA dong? Sudah selesai SMA. 17 tahun? Kecepatan masuk sekolah. Oh, gitu ya. Jadi yang anak yang paling kecil ini pasti mengingatkan, "Mah, nanti kalau cuti jangan lupa ya kita makan KFC sehari aja, nanti mama pergi lagi," katanya. Jadi saya sudah mau tidak ada kata sibuk ataupun tidak ada kata tidak untuk keluarga. Walaupun uang tiketnya mahal untuk balik ke Indonesia, saya selalu memilih untuk kembali ke Indonesia setiap 3 bulan 1 kali, agar saya nggak kehilangan momen sama anak-anak saya. Iya, itu. Baik, terima kasih Bu Diana. Terakhir ini Bu, yang ingin saya tanyakan. Ibu kan sudah pernah tugas operasi nih, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, ya kan. Kira-kira selama Ibu bertugas ini, pernah enggak Ibu mengalami suatu hal, ya, diberhadapkan dengan suatu hal yang memang betul-betul, mengancam jiwanya Ibu gitu? Mengancam jiwa Ibu gitu, petugasannya itu. Pernah enggak begitu selama bertugas? Selama bertugas, saya berhadapan, iya, tapi kalau untuk rasa mengancam nyawa itu, saya tidak pernah merasakan itu mengancam nyawa saya. Karena ketika kita bertugas, Polri sendiri sudah mempersiapkan kita untuk tugas yang akan kita hadapi. Oh, gitu. Contoh untuk misi ke luar negeri. Sebelum berangkat kita sudah dilengkapi dengan pre-deployment training. Jadi sudah di training apapun bagaimana cara kita menghadapi situasi chaos ataupun apapun situasinya. Sudah dilatihkan. Ya, sudah dilatihkan. Waktu saya di Central Afrika,
Waktu itu saya sebagai LO, kontingen kami menghadapi satu kejadian yang memang limit dengan kata-kata kayaknya udah selesai. Tapi kami berusaha untuk tetap tenang karena satu, sebagai orang percaya kita tahu bahwa Tuhan selalu berserta dengan kita kemanapun kita berada. Yang kedua, hidup mati kita sudah ditulis oleh Yang Kuasa. Kita Takdir. hanya sudah ada, sudah tertulis jelas. Mau di rumah pun akan seperti itu. Jadi kita percaya saja ketika kita berbuat baik, setidaknya kalaupun kita akan menghadapi satu kata yang dinamanya kematian dimanapun itu, dengan kita berbuat baik dan berbaik sangka, pasti Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan kita. Baik, itu rekan-rekan sekalian dan para pemirsa, itu sekilas bincang-bincang saya dengan Bu Bribka Diana Holung ya, yang pada pagi hari ini menjadi tamu saya. Mudah-mudahan tentunya kami berharap apa yang sudah disampaikan Bu Diana bisa memotivasi kita, anggota Polri utamanya, dan rekan-rekan sekalian pemirsa yang ada dimanapun berada, tentunya bisa memberikan motivasi dan edukasi apapun lah namanya ya, untuk kita dalam melaksanakan tugas ke depan ya. Untuk para pemirsa, masyarakat sekalian ya, ini sebagai gambaran agar masyarakat juga tahu bahwa Polri ya, dalam hal ini polisi wanita di Indonesia itu tugasnya sama dengan Polki, tidak main-main. Siapapun bisa melakukan, siapapun bisa melaksanakan, asal ada niat dan kemauan, dan tentunya berlatih dengan tekun. Semua akan bisa kita lakukan. Tinggal kita mau atau tidak mau melaksanakan hal itu. Semua kami serahkan kepada pemirsa. Dan terima kasih Bu Diana atas kehadirannya pada pagi hari ini. Tentunya sudah memberikan kami pencerahan, motivasi supaya kita bisa mengikuti jejak Ibu nanti. Baik, artinya bukan hanya tugas di operasi, banyak tugas-tugas lain juga yang tentunya di kepolisian ini tidak kalah pentingnya ya, karena Ibu ini berkecimpung di pasukan, di Brimob ya, dan mempunyai kemampuan khusus tertentu ya, tentunya Ibu yang bisa terpilih. Berapa bahasa yang Ibu kuasai? 2, Komandan. Ada 2 bahasa. Bahasa Inggris sama bahasa Perancis. Bahasa Inggris dan bahasa Perancis. Nah, itu para pemirsa sekalian dan rekan-rekan, kalau ingin tugas ke luar negeri, siapkan bahasa Inggris, bahasa Perancis. Nah, siapa tahu nanti kalau di Timur Tengah ya, siapkan bahasa Arab atau bahasa apa lagi? Bahasa Jepang, bahasa Asia, bahasa Jepang atau bahasa Cina. Itu pemirsa. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri kegiatan podcast pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya rekan-rekan sekalian dan para pemirsa yang melihat menonton acara ini. Dan saya mohon maaf atas segala kekurangan atau kata-kata yang tidak berkenan dari perbincangan kami ini, Bu Diana. Ya, saya akhiri acara ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam presisi.